Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert meminta para pemain untuk tidak menundukkan kepala. Garuda harus bangkit dan menang melawan Irak. Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi pada laga pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu. Kekalahan ini membuat peluang Indonesia menipis untuk lolos ke Piala Dunia. Meski begitu, Patrick Kluivert menyerukan kepada timnya untuk segera move on. Ia menyebut bahwa asa itu masih ada jika Indonesia bisa mengalahkan Irak pada laga kedua, Sabtu. Skor 3-2, kami menghadapi tim yang bagus. Kami tidak akan menundukkan kepala. 3 hari lagi kami akan melawan Irak, kata Kluivert. Patrick Kluivert juga menegaskan bahwa pemainnya tidak layak disalahkan dalam kekalahan dari Arab Saudi. Menurutnya, pemain sudah mengerahkan segala upayanya untuk menampilkan yang terbaik di lapangan. Namun memang ia mengakui bahwa tidak semua yang direncanakan berjalan sesuai keinginan. Indonesia terpaksa harus mengakui kemenangan Arab Saudi dan berbenah diri untuk meraih hasil yang lebih baik di laga selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk mengalihkan fokus menghadapi Irak pada lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berpesan agar Timnas Indonesia segera bangkit dan melupakan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak, tulis Erick di sosial media pribadinya. Pada matchday pertama grup B, Indonesia harus mengakui Arab Saudi dengan skor akhir 2-3. Indonesia sempat unggul di awal babak pertama lewat gol penalti Kevin Dix. The Green Falcons langsung comeback dengan mencetak 3 gol balasan via Waheb Saleh dan Brice Feras Albrikan, salah satunya dari titik penalti. Dix memperkecil ketertinggalan lagi lewat penalti. Jika kalah, peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 akan tertutup. Jika menang, Indonesia masih harus menunggu laga Arab Saudi dan Irak pada Rabu dini hari WIB. Timnas Indonesia punya rekor buruk kontra Irak. Dalam sejarah 9 pertemuan kedua tim, Indonesia cuma bisa sekali imbang dan 8 kali kalah. Persaingan ketat di skuad Timnas Belanda membuat sejumlah pemain keturunan menghadapi dilema besar dalam karir internasional mereka. 2 nama yang kini menjadi sorotan adalah Pascal Struijk dan Tis Dalina. Keduanya masih berharap masuk tim utama De Oranje. Namun peluang tersebut semakin kecil mengingat banyaknya bintang muda yang bermunculan. Struijk yang kini berusia 26 tahun, bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan timnas Belgia, yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora. Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris, menandakan keseriusan proyek besar menggabungkan talenta keturunan dengan pemain lokal. Dengan tren ini, Indonesia berpeluang menjadi pilihan strategis bagi pemain keturunan yang sulit menembus skuad utama negara asalnya. Kini publik menantikan, apakah Struijk dan Dalina akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk berseragam merah putih? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kecewa lantaran tak bisa membalas dukungan besar supporter dengan kemenangan dalam laga melawan Arab Saudi. Indonesia bertekuk lutut dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis dini hari tersebut. Indonesia dalam laga itu mendapatkan dukungan langsung dari para supporter yang hadir langsung di King Abdullah Sport City Stadium. Supporter Indonesia dilaporkan mendapatkan jatah 4.000 tiket dan ludes terjual. Meski berstatus tim tamu, suara supporter Indonesia tetap riuh di Abdullah Sport City Stadium. Namun dukungan penuh para supporter ini belum mampu membuat Indonesia meraih kemenangan di kandang Arab Saudi. Supporter tetap mendukung penuh para pemain meski Indonesia akhirnya kalah. Itzes menilai supporter Indonesia salah satu yang terbaik di dunia. Ia meminta maaf belum bisa membalas dukungan besar ini dengan hasil yang baik di lapangan. Kami memiliki supporter terbaik di dunia. Semua orang di tim berterima kasih atas dukungan mereka, ujar Itzes. Sebagaimana diketahui, Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi pada laga ronde keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mentrapora RI yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin para pemain Timnas Indonesia segera bangkit usai kalah dari Arab Saudi. Meski kalah dari Arab Saudi, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung maupun lewat playoff. Untuk itu, Erick Thohir meminta agar para pemain Timnas Indonesia bisa segera bangkit dan melupakan kekalahan dari Arab Saudi. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor akhir 2-3. Bukan hasil yang diinginkan, Timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga, ucap Erick Thohir.
Kekalahan dari Arab Saudi membuat Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup B dengan poin 0 dari 1 pertandingan yang dijalani. Sementara Arab Saudi kini memimpin klasemen grup B dengan torehan 3 poin dari 1 laga yang telah dilakoni. Mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong sudah memberi peringatan kepada Patrick Kluivert sebelum skuad Garuda takluk dari Arab Saudi. Pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia tumbang dari Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 dalam laga pertama grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu pun menuai reaksi dari kalangan fans Garuda. Tak sedikit dari mereka yang mengkritik pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert karena strategi dan keputusannya dalam memilih pemain di laga tersebut. Sementara itu, jauh sebelum pasukan Garuda kalah dari The Green Falcons, Patrick Kluivert secara tidak langsung sempat diingatkan oleh mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. STY memberikan pesan tersebut pada Juni 2025 lalu. Saat itu Sinteyong mengingatkan agar seluruh elemen di timnas Indonesia termasuk tim kepelatihan agar benar-benar menyiapkan cara bagaimana melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, hal pertama yang harus dilakukan Patrick Kluivert CS adalah memetakan kekuatan lawan dan menganalisisnya. STY meyakini, jika Patrick Kluivert CS dapat menganalisis setiap pertandingan tim Timur Tengah dengan baik, maka skuad Garuda akan mengetahui cara untuk membobol pertahanan lawan. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia selanjutnya akan melawan Irak pada 12 Oktober di stadion yang sama. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Patrick Kluivert bila ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mengakui 2 kesalahan timnas Indonesia saat kalah dari Arab Saudi. Kekalahan ini bikin langkah timnas ke Piala Dunia 2026 lebih berat. Patrick Kluivert menyayangkan kegagalan timnas mempertahankan momentum dan hilangnya kendali di bawah tekanan Arab Saudi. Di level taktik, ia mengakui timnas kurang rapat dan agresif dalam menjaga celah. Ini yang dimanfaatkan para pemain Arab Saudi untuk melakukan kombinasi dan menusuk. Saya rasa kami tidak menjaga ruang antar lini dengan bagus, sehingga pemain sayap mereka bisa masuk dan melakukan tusukan pada pertahanan kami, ungkap Kluivert. Kluivert turut mendapatkan sorotan terkait sejumlah keputusannya, salah satunya soal memainkan Yaakob Sayuri sebagai bek kanan dalam pertahanan 4 pemain. Sayuri dieksploitasi habis-habisan oleh Arab Saudi hingga menghasilkan gol kedua dan ketiga. Sinteyong pernah membuka peluang untuk kembali melatih timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan STY jauh sebelum resmi didepak Ulsan HD. Pada Kamis sore WIB, Ulsan HD mengumumkan bahwa pihaknya telah mengakhiri kerjasama dengan Sinteyong. Kini Sinteyong berstatus pengangguran alias tanpa klub. Menariknya, STY sempat pernah mengaku bahwa dirinya bersedia untuk kembali melatih timnas Indonesia di masa depan. Hal itu diungkapkan STY pada Agustus 2025 lalu. Saat itu, sang pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut tak menutup kemungkinan dirinya untuk kembali menukangi skuad Garuda. Saya tidak menutup kemungkinan untuk melatih timnas Indonesia lagi, kata Sinteyong. Lebih lanjut, juru taktik kelahiran Yengdok itu mengatakan bahwa dirinya banyak berhutang pada supporter timnas Indonesia. Ia menilai fans Garuda telah memberikan segalanya saat masih melatih. Karenanya STY masih membuka peluang untuk kembali menukangi skuad Garuda jika PSSI memberikan tawaran lagi. Pertanyaannya, apakah PSSI masih mau menggunakan jasa Sinteyong? Satu hal yang pasti, saat ini timnas Indonesia masih dilatih oleh Patrick Kluivert sejak STY dipecat PSSI pada Januari 2025 lalu. Patrick Kluivert dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Namun sang pelatih asal Belanda itu tengah disoroti akibat kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 semalam. Kekalahan itu membuat peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin menipis. Meskipun masih ada 1 laga hidup dan mati melawan Irak pada 12 Oktober 2025 mendatang. Sementara itu, tak sedikit fans Garuda yang merindukan Sinteyong. Mereka berharap sang juru taktik berusia 54 tahun itu bisa kembali menangani skuad Garuda di masa depan. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Thijs Dallinga menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya.